Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bi syahri Ramadan wa ja'alana ba'dahu minal a'idhin wal faizin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, diiring pula dengan salawat kepada Nabi, dengan bersalawat dan juga mengucapkan salam atasnya, semoga kita kelak di yaumul jaza mendapatkan syafaat darinya. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan di mana bulan ini mampu membukakan hati-hati yang tertutup. Hadirin rahimakumullah, setiap orang pasti memiliki hati. Setiap orang pasti memiliki apa yang disebut dengan qalbu. Hati seseorang menjadikan pondasi atas apa yang akan muncul dalam kehidupan sehari-harinya. Jika hati itu baik, maka akan baik semua amalnya. Tapi sebaliknya, jika hati itu buruk, maka akan buruklah amalnya. Oleh karenanya maka hati haruslah dijaga agar senantiasa menjadi kontrol terhadap segala bentuk aktivitas kita sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Akan tetapi tentunya karena manusia dengan tabiatnya, manusia dengan kesukaannya, manusia kadang-kadang terlalu dilenakan oleh kehidupan duniawi. Manusia terlalu diiming-imingi atas glamornya kehidupan duniawi, bahkan kemudian menganggap dan juga beriktikad apapun caranya ditempuh, yang penting kehidupan duniawi itu akan didapatkan. Hadirin rahimakumullah, hal-hal yang seperti itulah yang kemudian menjadikan hati yang asalnya bening menjadi kotor. Bahkan kemudian tidak hanya kotor, hati itu bisa terkunci. Ketika hati terkunci, maka orang itu akan mendapati kegelapan dalam hati. Sebagaimana orang yang kemudian hidup dalam kegelapan, maka dia akan merasakan dalam hatinya gundah, gelisah dan juga ketidaknyamanan. Bahkan kalau kemudian kita iktibarkan, kita ibaratkan, malam hari ini kita enak duduk di sini karena adanya lampu. Coba kalau kemudian tiba-tiba mati listrik dengan serempak, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dalam perasaan kita untuk nafas saja seolah-olah sesak. Bahkan tidak hanya itu, rasa takut mulai muncul, rasa khawatir mulai muncul. Kalau kemudian melangkah keluar pun, di luar didapati hal-hal yang kemudian akan menjadikan sesuatu yang madarat baginya. Begitulah hati yang kemudian telah tertutup, hati yang telah terkunci, maka ia dalam posisi keadaan yang sangat gelap. Akhirnya kemudian apa yang terjadi dalam jiwanya? Tidak sedikit dipenuhi rasa gelisah yang tidak berkesudahan. Sedikit-sedikit gelisah,
gampang mendapati kegelisahan dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak ada cahaya dalam hatinya. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan pensucian, sebagai bulan untuk melatih seseorang kembali menyalakan cahaya dalam hatinya. Oleh karenanya disampaikan oleh Syekh Al-Imam Al-Ghazali bahwa al-qalbu mir'atul mu'minin. Hati itu merupakan cermin bagi orang-orang yang beriman. Ibu, bapak rahimakumullah, gantengnya kita kalau sedang melihat cermin, bagaimana? Karena cermin yang kita hadapi dalam keadaan tidak tertutup. Mungkin tidak ada debu, mungkin tidak rumek. Oh, cerminnya baru. Oke, cerminnya baru dibeli. Coba kita hadapkan wajah kita ke depan cermin itu. Kemudian halangi oleh tangan kita ke depan cermin, sehingga muka kita tidak nampak karena terhalang oleh telapak tangan kita. Tampakkah kegantengan kita? Tentu jawabannya tidak. Begitulah ketika hati dipenuhi dengan berbagai macam dosa, dipenuhi dengan berbagai macam kemaksiatan, maka hati itu akan tertutup. Hati itu tidak akan memberikan pantulan yang terbaik. Kehebatan dan kegantengan, kebagusan seseorang tidak akan nampak karena hatinya tertutup. Ramadan sekali lagi mengajarkan kepada kita bagaimana agar sedikit demi sedikit hati yang tertutup, hati yang bahkan mungkin terkunci, dibuka sedikit demi sedikit, tobakon ba'da tobakin, setingkat demi setingkat. Kenapa? Pertama, siangnya kita diwajibkan berpuasa. Semua para ulama sepakat bahwa saum adalah untuk membersihkan hati. Kemudian malamnya kita juga melaksanakan qiyamul Ramadan. Disepakati pula bahwa sholat adalah kunci juga untuk membuka hati-hati yang tertutup. Bahkan tidak hanya itu, di Ramadan ini bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, ucapan-ucapan baik yang kita lontarkan, nasihat menasihati kepada siapapun, itu semuanya membuka sedikit demi sedikit tutup dari hati tersebut. Maka oleh karenanya jika Ramadan ini diinginkan oleh kita agar membuka terhadap hati yang kemudian boleh jadi tertutup, dan kemudian juga sedikit demi sedikit membuka dan kemudian melebarkan hati kita, maka Ramadan ini harus dijadikan sebagai Ramadan untuk memperkuat dan memperkokoh segala amal kebaikan kita. Saumnya ditingkatkan dalam artian betul-betul tidak hanya imsakun nafsi minal iftari wasyahwat, tidak hanya mengekang diri daripada syahwat dan juga makanan, tetapi lebih daripada itu. Telinganya kita saumkan, kakinya kita saumkan, tangannya kita saumkan, maka itu semua akan menjadikan hati kita semakin terbuka lebar. Malam harinya ketika melaksanakan sholat qiyamul Ramadan atau tarawih, boleh jadi juga di situ kemudian kita memperbanyak amal-amalnya dengan senantiasa mengikuti tarawih dengan sebaik-baiknya, dan selepas itu dilanjutkan dengan qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran, dan sebaik-baik di antara membukakan hati adalah dengan membaca Al-Quran. Surah Muhammad menyampaikan kepada kita dalam ayat yang ke-24, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Itulah yang kemudian dapat kita jadikan pelajaran di Ramadan ini. Semoga kita semuanya semakin dibuka lebarkan hati kita, dan apabila ada hati-hati kita yang masih tertutup, dengan taubat kita di Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala,
dibersihkan dan dibeningkan kembali, sehingga cerminan hati kita sebagai seorang mukmin yang terbaik dapat teraplikasi dalam kehidupan di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.